103,4 DFM, Radio Musik Asli Indonesia. Oke, DFM Mania, saatnya Nyai Ratu ya, bincang-bincang mengenai keuangan nih. Spesial bersama Finansialku.com. Dan tema kita pagi ini adalah tips mengelola keuangan untuk UMKM. Nah, tahu nggak sih bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah ini merupakan salah satu roda penggerak perekonomian negara. Tapi, mengelola UMKM punya banyak tantangan, terutama di masa pandemi ketika daya beli masyarakat ini menurun drastis. Nah, penjualan ini bakal mengganggu, bakal menurun, dan hal ini bisa berdampak buruk pada kelangsungan UMKM ke depannya. Terus gimana sih tips dan cara yang tepat mengelola keuangan UMKM? Untuk lebih jelasnya, di studio sudah hadir bersama Nyai Ratu ya. Ada Mas Yadi alias Mas Maryadi Santana CFP QWP, Financial Planner dari Finansialku.com. Selamat pagi Mas Yadi. Selamat pagi Mbak Nyai. Sehat Mas? Lama nggak ketemu nih kita nih. Iya, sebulan kan. Iya, sebulan. Ini kita sekarang ngomongin duit lagi ya. Apalagi kan habis lebaran nih, tengah bulan ya? Tengah bulan. Ada sih yang udah gajian tanggal 25, tapi kan kebanyakan belum. Apalagi UMKM mana punya gaji. Iya, rekapnya akhir bulan gitu kan. Iya, akhir bulan. Kemarin di kampung udah habis. Nah, lo gimana tuh? Ini jualan gimana? Apa porsinya setengah aja kali ya? Apa sih tantangannya buat pelaku UMKM dengan adanya pandemi? Oke, tantangannya sebenarnya banyak ya. Tapi kita lihatnya dari segi keuangan aja ya. Kalau keuangan itu kebanyakan yang saya pernah temuin juga dari klien gitu ya. Ini terjadinya dari UMKM yang sudah berjalan ataupun yang baru berjalan gitu ya. Kebanyakan sama nih benang merahnya, uangnya kecampur. Entah itu yang sudah jalan belasan tahun atau yang masih berapa tahun ke belakang, itu sama. Kalau ada kendala pasti masalahnya ada di masalah keuangan kecampur. Jadi benar-benar nggak tahu mana uang kantor, mana uang pribadi atau kebalikan gitu kan. Jadi banyak pengeluaran kantor yang keluar dari kantong pribadi. Apalagi kalau yang masih bekerja. Gitu. Jadi masih punya dua pekerjaan, punya pekerjaan utama gitu, kerja kantoran, dapat gaji gitu kan. Karena ada penghasilan yang tetap, ketika ada pengeluaran dari pengeluaran dari usaha tadi yang enggak tidak terencana gitu, atau tiba-tiba gitu, perlu ini perlu itu gitu kan, ya udah ngalir aja gitu. Tidak ada pola yang benar-benar ini buat modal gitu kan. Kalau kurang modal gimana caranya, kan itu harus dipersiapkan. Iya, harus dipersiapkan karena nanti jadinya keuangan usahanya beres nih masalahnya gitu kan. Kekurangan tadi yang ada biaya-biaya tambahan itu beres nih, tapi kan larinya ke keuangan pribadi. Ya, keuangan pribadinya jadi yang tadinya nggak ada pengeluaran untuk usaha tadi, ya harusnya untuk yang lain-lain gitu ya, untuk pribadi sendiri, tiba-tiba keluar ke sana kan, pindah gitu kan. Pembukuannya jadi bercampur atau tidak ada pembukuan sama sekali gitu. Jadi benar-benar semua perhitungannya sendiri gitu. Nah, itu yang kadang-kadang bingung. Tapi nih kalau misalnya kan aku kalau ngeliat di FM Mania nih memang sumber utama penghasilan mereka ya dari berdagang atau UMKM ini. Nah, kalau yang nggak punya penghasilan lain selain mengandalkan hanya UMKM-nya mereka gitu kan, sebenarnya apa yang harus dipersiapkan? Kan banyak juga nih yang udah dagang lama banyak, tapi mungkin juga banyak nih yang mau aku kayaknya pengen catering deh, aku kayaknya pengen bikin usaha ini deh, atau bikin usaha apa ya, jual gorengan kali ya. Nah, apa sih yang perlu dipersiapkan terutama dalam masalah keuangan? Oke, kalau baru mulai ini lebih enak nih. Lebih enaknya karena kita bisa nge-set up dari awal gitu, bisa nge-set semuanya, mau rencananya seperti apa, targetnya seperti apa gitu kan. Nah, termasuk keuangan, bikin rekening yang berbeda gitu. Oh, nggak boleh sama ya? Nggak boleh sama. Nggak boleh dicampur? Nggak boleh. Nanti kalau kecampur, nggak tahu nih uangnya mana nih, uang pribadi, uang usaha gitu kan. Lalu yang kedua, usahakan menggaji diri sendiri. Jadi dibagi keuntungan usaha itu, kita dapat gaji jadi kita menentukan gaji kita berapa sih. Oh, itu harus ya sebenarnya? Sebaiknya itu. Karena kita jadi tahu kita mau keluarin uang untuk pribadi berapa,
Kan ada batasan dari Iya, iya. gaji tadi. Heeh. Nah, kalau enggak, nanti yang usaha tadi itu kita anggap itu ada penghasilan kita. Padahal itu untuk usaha. Heeh, heeh, Pendapatan usaha itu kan harus kita bagi ya. heeh. Untuk pribadi kita sebagai yang kita jalankan usaha sama untuk ngejaga usahanya itu kan. Heeh. Karena harus bertahan nih, Mm-mm. ya kan. Harus ada uang yang kita tahan di sana di usaha. Buat kalau ada apa-apa, uang kas lah ya, istilahnya bisa ambil dari situ. Jadi nggak kecampur. Dan dengan kita menggaji, kita tahu pendapatan kita per bulan kita bisa atur. Jadi secara pengeluaran juga kita bisa atur. Kadang-kadang masalah atau banyak kendalanya adalah penghasilan saya kan nggak teratur. Nggak tentu, Gimana? iya. Iya, gimana cara mengatur ke pengeluaran? Nah, supaya teratur penghasilannya ditetapin. Misalnya sehari 50.000 gitu misalnya. Tergantung dari bisnisnya seperti apa. Gitu. Kita mau digaji berapa sih? Gitu. Yang relevan, yang masuk akal gitu, yang masuk akal dengan usaha kita bisa dapat berapa. Jangan juga karena kita pengen, wah kita kan bisa nentuin gaji sendiri, harga jadi mahal gitu, enggak juga gitu kan. Harga yang normalnya segini, modalnya kita segini gitu kan, biaya operasional segini. Lalu jarak atau antara biaya operasional nih sisanya berapa nih? Nah kita kan bisa bagi nih, bisa bagi untuk gaji kita diri sendiri sama uang kas. Uang kas kan buat usaha kan, jadi memang dipisah. Dengan begitu kita tahu penghasilan kita tetapin. Oke. Jadi nggak ada lagi tuh kata-kata karena saya usaha, karena saya bukan karyawan, saya nggak punya pendapatan tetap. Nggak kayak gitu lagi. Bisa kok sebenarnya kita bisa dapat pendapatan tetap asal kita bisa ngitungnya. Gitu. Dan kita bisa menentukan di awal atau nantinya nih ke depannya kita bisa menentukan, oh pengeluaran saya sekarang misalnya udah berjalan kan kita nggak bisa ini ya, nggak bisa mundur lagi gitu. Syaratnya berarti dari pengeluaran. Kalau sudah berjalan pengeluaran saya sekarang berapa? Oh berarti gaji saya juga harus disesuaikan dengan pengeluaran saya. Rata-rata nih, rata-rata setiap bulan berapa sih pengeluaran? Jadi berarti saya harus punya gaji seperti itu, sebanyak pengeluaran itu. Jadi Ibu dari Hati yang Tercantik nih ya, Ibu mau nanya nih, sekarang Ibu kan pendapatan jualan sama kontrakan. Paling sekarang Ibu kasih cucu-cucu Ibu buat bantu-bantu sekolah, biar jadi kayak Ibu, papahnya, sampai biar kayak jadi Ibu sama papahnya sampai jadi dokter spesialis semua. Makanya Ibu seneng dagang nih, walaupun sebenarnya udah nggak boleh dagang sama anak-anak. Tapi Ibu suka ngumpulin duit, ntar buat bantu cucu kan. Sekarang sih Ibu pendapatan Ibu yang pegang semua. Kalau Ibu nabung itu pasti, soalnya sekarang udah nggak nyekolahin anak-anak, tinggal metik hasilnya. Nah, ini yang berhasil nih berarti nih, Mas Yadi ya. Betul. Catatannya bagus ya. Tetap harus dicek juga sih, secara pengaturannya masih kecampur apa enggak gitu. Karena kalau masih kecampur itu kayak menunggu waktu atau bomnya aja kapan gitu. Kalau misalkan ada sesuatu kayak kita kayak kemarin saat di awal pandemi gitu kan, semua kan bisa berubah. Betul. Yang tadinya kita nggak pernah ngalamin kayak gini, tiba-tiba kok berubah banget sih semuanya gitu kan. Yang usaha apalagi gitu kan, yang biasa offline harus online kan, ada transisinya di situ. Nah kita harus mempersiapkan itu, kondisi-kondisi seperti itu. Jadi jangan sampai ketika udah kecampur, ketika ada penyesuaian kita nggak punya modalnya, kita nggak punya keahliannya atau apa. Nah itu yang harus kita jaga di situ. Jadi walaupun sekarang sudah kelihatannya baik, bukan berarti kedepannya juga kita nggak perhatikan. Nih katanya nggak kecampur, pasti harus sendiri-sendiri karena modal masih utuh katanya. Nah, itu udah bagus nih. Jadi Bu Dartik ini ya, selain ingatannya kuat, dia bisa hafal loh. Harga kan banyak banget, tapi nggak ditulisnya bisa hafal. Yang pertama. Terus yang kedua, memang dia punya buku. Ada buku. Emang ini nih, jadi buat nyatat semuanya. Nah, ini patut dicontoh nih ya. Contoh nih ya, jadi nih buat Bang Ojin, Kang Adip, tuh, Mr. Untung ya. Jadi pertama kali beli buku tulis sama pulpen, harus rajin dicatat soalnya ya. Catat dulu tuh pengeluaran kita apa aja ya. Jadi kita punya target, kita harus mendapatkan berapa nih ya dari berdagang ini, dari UMKM kita. Betul. Benar ya Mas Edi. Ada kok Ibu nih, pembukuan tuh harus katanya tuh kan. Ini aku juga lihat Ibu bukunya, walaupun Ibu bukunya udah kucel juga, tapi tuh catatannya lengkap loh. Artinya memang dibuka.
Betul. Bener nggak? Bener. Buku kan kalau sering dibuka pasti dikucel. Iya. Kalau rapi aku justru curiga. Ya itu pasti buku nggak pernah dibuka. Iya, betul. Iya kan? Betul banget, betul banget. Jarang disentuh gitu ya, masih putih gitu ya. Iya, iya. Walaupun suami yang dagang pasti ditulis katanya. Wah, Ini harus tuh. belajar nih soalnya. Coba nih DFM Mania nih, bisa dicontoh nih dari Bu Dartik nih ya. Keren banget emang ya. Jadi intinya semua harus ada catatannya ya. Terbukti berarti ya. Terbukti, Terbukti. bener kata omongannya Mas Yadi nih bahwa ya harus dicatat gitu kan semuanya, pengeluarannya, pendapatannya gitu kan, semua udah harus dipisah nih. Oke, aku mau tanya nih yang terakhir nih, apa nih tips dan pesan buat DFM Mania, hal apa yang harus dipersiapkan kalau ingin melakukan UMKM, terutama di bagian keuangan ya? Pasti ya, bidang keuangannya ya. Yang pertama tadi dipisah. Dipisah ini yang paling dasar banget ya. Karena sumber masalahnya kebanyakan dari situ. Jadi benar-benar dipisah antara keuangan usaha, keuangan dagang sama keuangan untuk pribadi, untuk kebutuhan rumah tangga gitu ya. Nah itu yang pertama, dipisah dulu. Jadi dipisah itu kan sebenarnya gampang-gampang aja gitu kan. Misalkan ada istri, ya udah uangnya dipegang sama istri gitu ya. Kita yang pegang uang usaha gitu kan, uang rumah tangga untuk istri gitu kan. Kalau misalkan mau lebih ini lagi ya, ada rekening bagi 2 rekening gitu, jangan jadi 1 rekening. Jadi angkanya kita tahu untuk kebutuhan bulanan, sisanya berapa sih? Ya tapi sisanya masih banyak ya udah dibelanjain, terus tiba-tiba itu uang usaha gitu kan. Akhirnya ketika ada kebutuhan mendadak nggak punya uang lagi gitu, udah pakai semua gitu, akhirnya utang gitu kan. Itu yang pertama, dipisah, ini sumber masalah. Yang kedua dicatat. Udah dipisah tapi kalau nggak dicatat juga nanti dicampur lagi, akhirnya wah kurang nih yang usaha atau kurang nih yang untuk rumah tangga, dia ambil gitu kan. Nggak tahu kemarin kayaknya kepake berapa ya. Nah kayak gitu kan. Nah, itu yang harus dicatat supaya kita tahu pola kita berapa sih, pengeluaran kita biasanya berapa sih gitu kan. Jadi ada tahu takarannya berapa. Saya rasa itu sih yang paling catatan yang paling krusial atau paling dasar banget. 2 itu aja cukup. Iya. Tuh, Bu Datik dagang udah 40 tahun. Jadi itu ya, intinya semua harus catat ya. Dicatat ya. Terus gue catat nih dosa lu, Jeff. Gitu dia. Iya. Oke, Mas Yadi ini terima kasih banyak hari ini udah ngobrol-ngobrol, ya kasih ilmu nih buat semuanya ya. Mudah-mudahan ya ini keuangannya lebih baik lagi ya buat para DFM Mania, terutama para pelaku UMKM ya. Apalagi sudah dikasih ilmu juga bahwa ya tadi itu ya, catat semua pengeluarannya dulu ya. Yang pertama berarti catat tuh pengeluaran dulu, bukan pemasukan ya, pengeluaran dulu ya. Nanti habis itu kita baru bisa menentukan pemasukannya. Bener ya Mas Yadi ya. Oke, Mas Yadi Bu Datik kasih lihat video. Iya tuh catatannya tuh, orek-oreknya tuh. Mas Yadi juga lihat nih Bu nih ya. Aduh masih loading lagi. Luar biasa emang. Tuh lihat tuh. Tuh catatannya Mas Yadi lihat ya. Wah, banyak tuh banget dicatat itu semua. Detil banget tuh kayaknya. Iya makanya tuh kan. Wah, ini buku sering dibuka ini. Buku saya kucel. Iya kan, ini buku sering dibuka ya. Justru yang mencurigakan buku tuh masih mulus. Saya catatannya kebanyakan beli gorengan sama jajan ke minimarket. Besar natir. Ya, udah diganti sekarang ya, dicatat nih baju, bikin baju, terus bikin rok, bikin apa lagi gamis, catat tuh. Tapi catat dulu pengeluarannya. Ini catatan beli gorengan, ini catatannya di pengeluaran. Iya. Iya kan? Pengeluaran pribadi berarti. Pengeluaran pribadi ya, dicatat. Ke pengeluaran penjahit ya. Ya jangan di pengeluaran usaha ya, nggak ada urusannya. Ya benang, kalau benang, bahan iya itu di usaha. Kalau gorengan itu di pribadi ya. Masalah perut soalnya, Master ya. Oke, Mas Yadi thank you so much. Ya kita mampir lagi, nanti mampir lagi ya ke sini ya, kasih ilmu lagi ya. Kang Dede juga thank you ya, juga ada Jeffrey di sini ya buat DFM Mania. Terima kasih banyak yang udah nyimak ngobras ya. Dan akhir kata ya, aku ucapin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.